Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kita masih harus beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kalau kita boleh ada sebagaimana kita adanya saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada setiap kita hidup dan kehidupan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerah dan berkat-Nya yang luar biasa bagi setiap kita. Kita akan pujikan I am here. Bukan
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami ini Tuhan. Baik Bapak Ibu Guru yang akan melayani pada hari ini, kiranya Tuhan juga memimpin Pak Benyamin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar biar hikmat Tuhanlah yang menguasai Pak Benyamin. Agar kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur terus ke hadapan Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita katakan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sungguh luar biasa kita memiliki Allah yang sangat baik. Oleh karena itu mari kita terus memuji nama Tuhan. Karena Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia
itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sudah luar biasa mengasihi kita, Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kita melakukan yang kebalikannya? Seringkali melalui mulut dan lidah kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Mari kita katakan, Tuhanku, bila hati kawanku. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru oleh Bapak Benyamin. Mari para siswa dan juga Bapak Ibu Guru, kita sama-sama datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Bapa di dalam surga, tiliklah akan hati kami, karena Engkau yang tahu akan siapakah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah di dalam pagi ini, belas kasihan-Mu turun buat kami. Untuk Tuhan, kami boleh kembali kepada jalan-Mu. Lawatlah kami Tuhan, dan kuduskan kami di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya darah Kristus yang tidak pernah hilang kuasa, yang tidak pernah hilang kasih, itu kembali Tuhan memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Saya akan baca bagian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dan ke-11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari Bapak, Ibu, dan juga para siswa, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Benjamin dengan tema Follow Jesus. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk mempersiapkan diri kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memujikan pujian. I have decided to follow Jesus. Mari para siswa sekalian, kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah di dalam anugerah-Mu kami boleh mendengar akan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami ini, yaitu firman-Mu.
urapi hamba-Mu dan juga Engkau menyertai kami sekalian sehingga Roh-Mu yang kudus bekerja untuk hati kami. Tolong Tuhan rendahkan kami, tolong Tuhan ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Mari para siswa sekalian dan juga Bapak Ibu Guru, senang kita akan membaca firman Tuhan. Sekali lagi senang sekali bisa berjumpa dengan para siswa, baik yang berada di SMP IPK Jakarta maupun juga yang berada di SMP di luar Jakarta, baik di Palembang, Makassar maupun juga Balikpapan. Ya, hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil kita, bahkan Tuhan meneguhkan kita untuk masuk di dalam sebuah bagian yang jauh lebih baik. Tema hari ini bertemakan yaitu Follow Me or Follow Jesus. Follow Me or Follow Jesus. Saya akan bacakan dari firman Tuhan yaitu yang diambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Perikopnya bertemakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan baca buat kita sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Para siswa remaja, hari ini adalah sebuah bagian yang diingatkan oleh Tuhan buat kita sekalian. Apa itu? Kita ditantang. Apa yang ditantang oleh Tuhan? Hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menantang bagi kita sekalian. Mau ikut follow me atau follow Jesus? Mau ikut saya sendiri atau mau ikut daripada Yesus? Yang kita sudah baca tadi, para remaja sudah membaca tadi bahwa Petrus itu kalau menuruti akan kata hatinya, kalau dia follow me, maka dia tidak mau menebarkan jala lagi. Dia tidak mau menebarkan akan yang namanya untuk menangkap ikan di waktu di pagi hari. Mengapa? Karena dia mengatakan, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja, tapi tidak mendapatkan apa-apa." Artinya ada sebuah bagian yang kosong di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan juga beserta para siswa sekalian, apa sih yang dituntut oleh para remaja sekarang ini? Apa sih yang dituntut oleh kehidupan kalian pada waktu-waktu sekarang ini? Pastinya yang dituntut oleh kita adalah sebuah pencapaian, ya. Disebut dengan sebuah pencapaian. Dunia dan juga diri kita itu menuntut sebuah pencapaian. Jadi kalau kamu bisa melihat bagaimana Petrus itu berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa." Itu merupakan sebuah gambaran, dia berkata, "Saya sudah bekerja dengan keras tapi tidak mencapai apa-apa, tidak punya hasil apa-apa." Yang dituntut dunia adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi.
bahkan sebuah pengakuan. Bahkan kalau bisa Petrus mungkin berkata, saya nelayan paling hebat, saya nelayan yang paling unggul. Di antara yang lain ketika mereka tidak dapat, saya selalu dapat. Mungkin Petrus ingin mendapatkan sebuah pencapaian pengakuan seperti itu. Tapi faktanya tidak. Jadi Bapak Ibu beserta juga para siswa, apa yang bisa kita lihat bahwa dunia itu menuntut bagaimana seseorang itu punya prestasi yang besar, punya pencapaian yang hebat, punya pengakuan yang diakui kalau bisa oleh dunia internasional. Itu yang diharapkan. Bahkan mungkin kalian sendiri itu mengharapkan sebuah pengakuan secara pribadi, yaitu ingin diakui oleh teman-teman. Sebagai apa? Sebagai seorang yang eksis di dalam dunia media sosial. Sebagai seorang yang eksis di dalam sebuah game online. Barangkali kita berangkukan seperti itu. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa lihat hari ini, yang semua diinginkan, follow me, yang diinginkan oleh saya, yang diinginkan oleh dunia, pada prinsipnya adalah membuat kita itu menjadi letih, menjadi lesu ya. Firman Tuhan tadi berkata bahwa guru telah sepanjang malam ya bekerja keras. Pada ayat yang kelima dikatakan bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi dunia maupun diri kita, jikalau itu bukan daripada yang Tuhan kehendaki, itu hanya akan membawa sebuah pekerjaan, bahkan sebuah kegiatan yang melelahkan, meletihkan. Bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang akhirnya dipermainkan oleh dunia ini. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya ada membaca bagaimana ada sebuah grup girl band daripada Korea. Pasti kalian tahu semua. Siapa dia? Blackpink ya, Blackpink. Blackpink itu mempunyai sebuah nama yang besar ya sebagai girl bandnya Korea itu yang nomor 1 di sana dan juga nomor 1 di dunia. Itu diakui ya. Terbukti dari apa? Ketika dia merilis lagu yang terbaru di tengah daripada pandemi COVID yang berjudul How You Like That ya. How You Like That, begitu ya. Ketika dia rilis itu videonya, maka hanya dalam 24 jam saja viewernya itu adalah 86,3 juta yang menonton. Saya mengatakan ini prestasi yang gila dan luar biasa. Siapa yang bisa menarik perhatian daripada seluruh dunia kalau bukan orang-orang yang mempunyai pencapaian luar biasa seperti ini. Bahkan kemudian sampai dengan 8 September 2020, jadi sekitar 3 bulan itu, yang menonton viewernya itu sudah sampai 500 juta. Saya bilang ini sebuah pencapaian luar biasa. Prestasi yang diakui. Nah, kalau untuk hal seperti ini, saya percaya ya, rekan-rekan sekalian, anak-anak sekalian, ini prestasi yang kalian patut untuk acungkan jempol dan boleh teladani. Mengapa? Karena kerja keras, sungguh-sungguh, kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa membawa pengaruh yang baik kepada dunia. Nah, kalau ini sebuah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita, saya pikir kamu harus melakukan sebuah usaha untuk sampai ke situ. Tetapi sayangnya ya teman-teman dan juga rekan-rekan, terlalu banyak orang yang ingin mencapai ketenarannya saja. Tapi tidak ingin mencapai sebuah bagian yang sangat penting, yaitu mempengaruhi dunia, mengubah orang. Ada nggak sampai ke situ? Terkadang tidak ya. Maka kemudian ada orang juga yang ingin memberikan sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya ada memberikan sebuah klip video ya. Sebentar nanti kita akan tonton bagaimana klip ini. Kamu pasti tahu ya guys, dengan rooftopper yang satu ini, pria yang bernama Woo Yongning ini memang sering mengunggah videonya saat memanjat gedung tinggi. Tapi ternyata ia telah wafat pada 8 November 2017 lalu dalam sebuah kecelakaan ketika tengah beraksi selfie di gedung tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh kekasihnya 1 bulan pasca tragedi tersebut. Yongning jatuh dari lantai 62 gedung Huayuan International Center yang merupakan gedung tertinggi di kota Changsha, Hunan, Cina. Diketahui gedung tersebut hanya dibuka untuk publik sampai lantai 44, tapi diyakini Yongning menyelinap gedung itu guys.
Yang menyedihkannya, di aksi terakhirnya ini, Yongning sedang mengejar hadiah senilai 100 juta yuan atau sekitar 198 juta rupiah yang uang ini rencananya akan digunakan untuk biaya pernikahan serta membantu keluarganya. Ini ada seorang bernama Wu Yongming, ya. Wu Yongming. Siapakah dia? Dia ini adalah seorang yang namanya YouTuber, ya. Seorang YouTuber yang selalu ingin menunjukkan kepada dunia, saya mempunyai sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia itu biasa memanjat gedung-gedung tinggi tanpa alat pengaman, ya. Jangan pernah coba lakukan ini ya, walaupun rumah kalian itu cuma lantai 3 ataupun juga lantai 2. Jangan pernah coba ya. Ini Wu Yongming adalah seorang yang menunjukkan, nih saya hebat, prestasinya hebat ya. Dia itu sampai memanjat gedung-gedung pencakar langit, sampai kemudian dia akhirnya itu ingin menikah. Bagaimana ingin menikahnya? Dengan cara kalau saya disponsori oleh orang lain, saya berhasil memanjat gedung ini, maka itu akan menjadi sebuah biaya untuk pernikahan saya nantinya. Begitu ya. Wu Yongming akhirnya kemudian memanjat sebuah gedung ya. Dia panjat gedung itu yang sebetulnya buat umum hanya untuk 44 lantai, tapi kemudian dia panjat sampai ke rooftopnya ya, sampai ke atasnya itu ya, dia panjat ke sana. Tetapi sayang ya, para remaja ya, ini merupakan sebuah pencapaian target follow me ya. Ini bukan follow Jesus, ini follow me. Itu artinya apa? Saya mau untuk mencapai yang saya mau, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang paling hebat memanjat tanpa menggunakan alat pengaman ya. Akhirnya kemudian dia berhasil sampai ke rooftop, tetapi yang terjadi ketika dia itu melakukan sebuah aksi-aksi di sana, maka di situ tangannya itu tidak kuat lagi untuk mengangkat dia. Yang terjadi apa? Akhirnya dia lepaskan dari sekitar 40 lantai ke atas, dia terjun bebas ke bawah. Ini yang disebut pencapaiankah? Inikah yang disebut dengan prestasi? Saya percaya itu bukan ya. Artinya banyak orang kalau kita mengatakan saya pasti bisa seperti Blackpink, boleh ya, dengan sebuah usaha kerja keras, dengan pimpinan Tuhan, boleh. Tetapi kalau dengan follow me ya, dengan follow the word ini, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang pada prinsipnya itu diperbudak oleh berbagai macam keinginan yang bahkan Alkitab mengatakan itu membawa sebuah kematian, kerusakan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Wu Yongming akhirnya tewas di dalam aksinya tersebut. Dia tidak bisa menikah kemudian ya. Hari ini apa sih yang sedang kalian kerjakan di rumah? Apalagi kalau sekarang ini sedang disebut dengan PSBB. Atau kalau di beberapa negara disebut dengan lockdown ya. Artinya kita itu sangat sulit untuk menunjukkan saya ini siapa ya. Maka banyak anak-anak remaja itu kemudian mengekspresikan dirinya dengan macam-macam. Dengan hobi ya. Saya ada tampilkan ada parkour ya. Bagaimana itu gaya bebas, lompat, kemudian dia manjat ya, itu disebut dengan parkour ya. Ada juga orang yang kemudian kecanduan game online ya. Ada juga yang kemudian dengan panjat tebing ya, menunjukkan kehebatan kekuatannya ya. Tetapi ada juga yang kemudian sangat negatif ya, para remaja ya. Negatifnya apa? Ikut yang namanya demo, mending tahu demonya apa ya, lantas kemudian ngerusak, ngerusuh, akhirnya kemudian harus berakhir di kantor polisi ya. Ada juga yang ngelem ibon, artinya apa itu ya? Jadi anak-anak ini, anak-anak jalanan itu mereka menggunakan lem ibon, mereka hidup dan mereka anggap ini enak, ini bagus. Padahal mereka masuk di dalam sebuah kerusakan daripada paru-paru yang parah di dalam hal itu ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak kalau kita mengikuti dunia, keinginan itu akan menghancurkan kita ya. Sehingga membuat kita tuh menjadi orang-orang yang pada prinsipnya kemudian mengharuskan diri menjadi hamba daripada kematian. Menjadi hamba kematian. Saya mengatakan sekali lagi, pada prinsipnya kalau kamu mengikuti follow me tanpa mempunyai sebuah pemikiran yang baik, tanpa pertimbangan yang baik, Alkitab cuma menunjukkan kamu akan dihabiskan, kamu akan disusahkan, bahkan menjadi sia-sia. Nah, hari ini kalau kita bisa melihat apa sih yang Tuhan Yesus ingatkan buat kita sekalian
ya. Tuhan Yesus itu datang kepada murid-muridnya. Dia datang, lantas dia menyuruh salah satu muridnya, dia berkata, Simon, tolakkan kamu punya perahu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ya, artinya apa di situ? Ya, Yesus itu bukan dengan sengaja jahil, bukan ya, bukan dengan iseng-iseng berkata, Simon, saya pengen lihat kemampuan kamu, bukan ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan, saya mengerti kamu punya kebutuhan. Saya tahu kamu punya keinginan. Saya tahu kamu punya kerinduan. Tetapi jangan ikuti keinginan kamu. Ikuti saya dulu ya. Maka di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya itu lelah, exhausted ya, lelah sekali ya. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon cuma melihat Yesus itu sebagai guru, ya, bukan sebagai Tuhan. Jadi dia berkata Master, ya, Master, ya. Dia berkata bukannya Lord, tapi Master. Jadi jelas bahwa Simon Petrus itu melihat Yesus hanya sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Dan dia berkata, tapi karena engkau yang suruh, karena engkau guru, okelah saya kerjakan juga. Dan dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah hari ini, para siswa sekalian dikasih Tuhan, apa sih yang engkau inginkan? Apa sih yang engkau ingin capai? Ya? Apa sih yang engkau ingin buktikan kepada dunia? Pada prinsipnya kita penuh dengan kelalaian, bahkan penuh dengan sebuah kehancuran. Ya. Pada beberapa hari yang lalu saya itu menonton di Trans TV ada sebuah film yang berjudul Nerve, ya, Nerve. Film ini menggambarkan sebuah tantangan di dalam media sosial. Tantangannya apa? Para remaja di sana tadinya main kemudian dapat uang karena ada banyak penontonnya, mereka dapat uang, mereka senang ya. Tantangan makin lama makin dahsyat dan makin ujungnya adalah membawa kepada sebuah kehancuran, bahkan membawa sebuah kematian. Tantangannya seperti itu. Barangkali seperti Russian roulette-nya, ya. Itu permainan Russian roulette itu seperti itu ya. Makin lama makin menakutkan, makin menegangkan. Nerve di sini di dalam film itu dikisahkan bagaimana seorang remaja putri dengan remaja putra itu kemudian akhirnya mereka tadinya tidak kenal, akhirnya kemudian jadi pemain, akhirnya kemudian jadi pelaku sampai kemudian mereka masuk di dalam sebuah insiden-insiden seperti pencurian dan segala macamnya. Karena kenapa? Tantangan-tantangan tersebut. Wah, uang makin banyak. Tapi ujung-ujungnya mereka ditantang. Untuk apa? Untuk sampai menghabisi akan nyawa mereka sendiri. Ini yang disebut dengan tantangan dunia. Jadi kalau kalian bisa melihat hal seperti itu, mari kita bisa kembali lagi. Saya sebetulnya inginkan apa sekarang ini ya. Banyak daripada kalian ketika kalian di rumah itu tantangannya itu menjadi begitu mengerikan. Mengapa? Karena saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya melakukan ini dan itu kemudian saya lakukan yang saya pengen saja. Yang saya pikir baik. Padahal berbahaya ya. Nah itu yang harus kalian pikirkan baik-baik. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan. Sekali lagi ketika Tuhan itu memanggil Petrus dan beberapa murid-muridnya. Dia memperlihatkan diri bahwa dia adalah bukan cuma guru, tapi dia adalah Tuhan. Maka ketika mereka itu mendapatkan akan ikan yang banyak, maka kemudian Simon Petrus di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia menjadi sadar, saya seorang berdosa. Tadinya memanggil Yesus itu hanya sebagai guru ya. Tetapi sekarang dia memanggil Tuhan. Itu berbeda sekali ya. Ketika ayat 5 dia berkata, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tapi ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Hari ini anak-anak, siapakah yang bisa kalian temukan? Dunia dan diri kalian ketika kalian itu dihadapkan dengan sebuah tantangan, pada prinsipnya membuat kalian itu ingin mencapai, mendapatkan sebuah pengakuan. Tetapi pengakuan yang tidak logis, pengakuan yang tidak baik, itu akan menghancurkan kehidupan kalian semua. Maka Yesus itu datang, dia bukan cuma guru, tapi dia adalah Tuhan.
Yang kedua, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka kemudian Yesus berkata di dalam ayat yang ke-10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tadinya menjala ikan. Menjala ikan buat apa? Buat dagang pastinya ya. Buat yang namanya hidup mencukupi ekonomi. Tetapi kemudian Yesus berkata, kalau kamu menjala ikan, bos kamu adalah dirimu dan juga manusia. Kamu dituntut seperti itu. Tetapi kalau kamu menjala manusia, maka bosmu adalah sekarang aku, Tuhan. Aku yang akan mengatur hidupmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berkata, akulah yang akan menjadi bosmu. Bukannya lagi manusia, bukannya lagi diri kamu sendiri. Tetapi aku yang akan atur. Jadi ketika Petrus itu sangat menyesal, bahkan dia pun juga merasa sangat-sangat berdosa sekali karena menganggap Yesus cuma sebagai guru, maka dia kemudian dihiburkan oleh Tuhan. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya bagaimana kamu harus bisa hidup itu menjadi berkat buat banyak orang. Kamu akan membawa banyak orang kepada seperti situasi kamu berjumpa dengan aku. Yaitu mereka akan tahu siapa yang sebetulnya membawa kepada kehidupan yang benar. Jadi hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kalian bisa menikmati akan hidup yang baik, kalian bisa menikmati akan jalan Tuhan yang begitu ajaib itu. Apakah kalian bersyukur? Apakah kalian berterima kasih? Di dalam rumah tidak pernah mendapatkan penyakit-penyakit berbahaya, selalu ada makanan ketika bangun tidur, ada berkat Tuhan berlimpah. Apakah kalian bersyukur di situ? Nah, hari ini biarlah itu menjadi sebuah ingatan kita. Bertobatlah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau kalian senang untuk membuat hidup yang tidak berguna. Bahkan ya, saya itu mendapati bahwa banyak daripada kalian itu yang home learning justru bukannya ingin memberikan sebuah pencapaian belajar yang baik. Malah sembarangan ya. Disuruh kumpul hari Senin. Ngumpulnya Senin 2 minggu depan, tugas-tugas ya. Disuruh kumpulkan ulangan ya. Ulangannya kemudian dikumpul 3 minggu kemudian. Ini menjadi sebuah bagian follow me, bukan follow Jesus ya. Kalau kalian follow Jesus, kalian hidup bertanggung jawab. Kalian hidup untuk memberikan sebuah pencapaian yang besar. Nah hari ini biarlah firman Tuhan yang sudah diingatkan buat kita sekalian. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti dunia, kata Tuhan Yesus. Tapi mari ikut saya, ikut Yesus. Kamu akan dipelihara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Kalau kami banyak tidak bersyukur, banyak selalu mengikuti akan keinginan hati kami yang tidak jelas. Bahkan ujungnya membawa maut. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Karena kami tahu Engkau adalah Yesus, Tuhan satu-satunya atas seluruh dunia yang sanggup membuat bahkan mengubah kehidupan yang tidak benar ini diperbaiki bahkan diarahkan kepada yang berguna. Kalau kami sudah terikat dengan gadget, Tuhan lepaskanlah kami. Kalau kami terikat dengan pergaulan yang tidak baik, Tuhan lepaskanlah kami. Sehingga kami ini Tuhan bukan menjadi orang-orang yang memuaskan keinginan dunia dan juga keinginan diri sendiri. Tuhan, tolong kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami memohon Engkau menolong kami selalu. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Terima kasih untuk persembahan pujian dari siswa SMP Kristen IPK Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan berpisah satu dengan lainnya, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menyertai kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.